nggak ada, jadi kayak misalnya aku mau ngelihat ke toilet sebelah itu masih bisa karena nggak ketutup sampai atas gitu. Sempat mikir kayak yang aduh nanti kalau tiba-tiba dari toilet sebelah ada yang nongol aku ngeri. Terus aku pulang. Gue bilang Selamat malam, saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan dengan mereka. Di kesempatan kali ini, gue udah duduk bersama seorang narasumber yang mana beliau akan menceritakan ceritanya yang cukup epic ya guys ya. Ini ceritanya menurut aku sangat menarik banget hingga akhirnya aku undang beliau kemari nih guys nih. Tanpa basa-basi langsung aja kita kenalan dengan narasumbernya. Kak Lina, apa kabarnya Kak? hai Mas, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Sekarang kesibukannya apa kalau boleh tahu Kak? Masih kerja aja sih kayak biasanya. Kerja aja ya. Iya. Ini denger-denger ceritanya nih, Kak Lina nih pengen menceritakan cerita tentang camping ya Kak ya. Ini boleh dikasih tahu nggak nih Kak? Garis besarnya aja, jangan langsung ke intinya. Iya. Sebenarnya sih bukan camping yang kita ngedaki ya, cuman camping ala-ala aja lah gitu. Oh, okay. Cuman camping di depan mobil lah lebih tepatnya. Oh, oke. Iya, kita ke salah satu tempat di daerah Bandung lah, di daerah Ciwidey gitu. Kita kayak datang ke sana. Mungkin pas kita lagi cuaca lagi nggak bagus kali ya, lagi hujan bener-bener yang dari kita datang sampai kita pulang tuh hujannya nggak reda, bener-bener yang hujan, bener-bener yang angin, udah pokoknya creepy banget lah situasinya. nggak enak banget lah sebenarnya gitu. Terus akhirnya ya di situ banyak gangguan. Oke, tahan dulu kan. Iya. Guys, gimana guys? Ini pasti bakalan menarik banget. Kalian tonton terus video sampai habis, jangan di skip-skip. Kenapa? Nanti kalian bisa nggak tahu jalan ceritanya itu seperti apa. Untuk teman-teman yang ingin mendukung kita, bisa langsung aja klik tombol subscribe-nya, like, dan juga komen di setiap video kita. Karena setiap dukungan kalian akan sangat berharga buat kita untuk memberikan konten-konten yang baik untuk kalian. Nah guys, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Kenapa? Nanti kalian bisa nggak tahu jalan ceritanya kayak gimana. Untuk kalian yang belum mendukung kita, bisa langsung aja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa video ini di-like juga ya guys ya. Sama follow tuh Instagram kita di @batasgaibofficial. Sebelum masukin di ceritanya, kita nyalakan dulu dupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Nah Kak Lina, boleh diceritain Kak Lina dari awal ceritanya tuh kayak gimana tuh Kak Lina? Iya, jadi ceritanya itu bermula di tahun 2022. Aku tuh sama teman-teman ngerencanain mau ngecamp, tapi bukan ngecamp yang naik gunung. Jadi kita ngecamp ala-ala lah ya. Oh, di tempat yang emang untuk ngecamp gitu ya? Gitu. Ya semi-semi glamping kali ya gitu. Tapi tendanya tuh kita bawa sendiri gitu. Nah, masih kita mau kemana nih gitu kan gitu, masih mutusin mau kemana ya. Terus aku bilang udahlah kita ke Bandung aja, aku bilang gitu, di daerah Ciwidey aja. Terus temanku tuh sempat bilang, kata dia tapi kan ini musim hujan, Bandung pasti hujan banget, kata teman kan gitu. Terus aku bilang ya berdoa aja lah mudah-mudahan nggak hujan, kata dia kan, kata aku gitu. Terus kata teman-teman gue ya udahlah gitu, kita berangkat aja. Nah aku itu mutusin buat berangkat sama teman-temanku tuh 3 orang cewek sama 3 orang cowok. Oke, berenam ya? Iya, terus ya akhirnya kita mutusin berangkat di hari Minggu pagi. Minggu pagi kita berangkat karena kita terlalu banyak mampir-mampir nih ceritanya, mampir sana sini. Itu jadi lama banget, berasa dari rumah ke Bandung itu dari pagi sampainya malam maghrib gitu. Di sampai sana tuh cuacanya bener-bener akhirnya hujan, bener-bener yang kita pikirin karena memang lagi musim hujan, ditambah lagi buat Bandung pasti juga ikutan hujan kan gitu, hujan. Sampai sana sekitar hampir mau maghrib lah, jam 6 kurangan gitu. Kita sempat udah di parkiran mobil, nggak jauh kan langsung tempat untuk kita pasang tenda tuh, dari mobil tuh nggak jauh. Terus sempat mikir kayak yang kita mau bikin tenda tuh gimana, karena hujan kan, terus udah hampir gelap juga gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada
nggak jadi-jadi nih si tendanya gitu. Buru-buru tuh pasang tenda dengan perlengkapan yang bener-bener seadanya gitu, nggak mikirin nanti kita kebanjiran atau nggak mikirin nanti kita basah apa enggak gitu, nggak pikiran itu. Udah pasang tenda, jadi tuh si tendanya udah jadi. Terus kita biasalah masak-masak, bikin mie, bikin kopi. Pukul berapa itu Kak? Kalau boleh tahu? Hah? Itu udah pukul berapa berarti? Kayaknya itu habis Isya deh, habis sholat Isya. Kalau udah habis sholat Isya itu kita ngumpul, kita masih ngobrol-ngobrol karena capek di jalan kan, capek di jalan, akhirnya istirahat. Aku sih yang lebih langsung masuk duluan, aku istirahat tuh ke dalam, tapi teman-temanku tuh masih di luar, masih pada ngobrol-ngobrol, masih cerita-cerita gitu. Nah posisinya itu pas jam 8 aku masuk ke dalam karena masih hujan. Terus daerah Bandung itu kan banyak pohon-pohon besar ya. Iya. Walaupun di tempat area ngecamp, tapi banyak pohon-pohon besar di belakang kita. Karena suasananya hujan, terus ditambah lagi malam gelap, aku tuh kebayang kayak takut ketiban pohon karena suaranya tuh bener-bener yang suara angin, bus bener-bener dari si atas pohon itu bener-bener kayak pohon mau Rubuh. tumbang kan gitu. Hujannya badai berarti ya? Angin gitu, hujannya angin gitu. Sempat khawatir juga mau tidur juga, takutnya nauzubillah ya ke apa sih yang tahu? gitu. Sempat kepikiran kayak gitu, nanti angin gitu. Lagi mikirin kayak gitu, takut kejatuhan pohon. Kok kayak ada sekelibatan lewat dari belakang tenda. Jadi kita bikin tenda itu hadap ke arah mobil, tapi ada satu pohon di depan tenda kita gitu. Nah kita tuh di belakang tuh bener-bener nggak ada yang tenda-tenda lainnya tuh nggak ada. Adanya ada sebelah kanan tapi di ujung jauh dari kita gitu. Aku pikir tuh awalnya orang. Aku tegesin, ternyata bukan orang pas dia balik badan. Pas aku balik badan itu, pas dia balik badan itu yang aku lihat, aku perhatiin ada ininya, kayak landak. Duri? Ada durinya, ada kayak, tapi dia manusia. Maksudnya bentukannya kayak orang, pas masuk ke tenda, terus pas dia muter balik, aku lihat banyak duri-duri tajam itu. Di wajahnya? Enggak, di punggung, lebih di punggungnya dia. Terus aku astagfirullahaladzim, aku sempat cuman apa ya itu gitu, cuman gitu doang, cuman nggak berani gimana. Akhirnya aku keluar lagi kan. Tapi pakaiannya normal? Aku nggak ngelihat gitu dia pakai pakaian atau enggak, cuman aku ngelihat dia dari nyamperin ke tenda aku ya, terus ke tenda, terus dia balik badan. Aku cuman fokus sama rambutnya pendek. Kalau rambutnya aku ngelihat pendek, tapi lebih ke duri-durinya sih yang aku lihat. Jadi sosoknya pria berarti? Cowok. Aku bisa mastiin cowok karena memang bentukannya tuh tinggi besar, rambutnya pendek, duri-durinya banyak, bener kayak landak. Dari situ, akhirnya keluar, berusaha ngobrol sama teman, tapi kok rasanya udah beda. Si angin itu tambah kencang, terus kayak dingin lah karena hujan ya gitu. Jadi kayak lebih was-was aja gitu, takut ada siapa lagi. Akhirnya nengok kanan kiri terus gitu, kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang merhatiin. Dan memang bener, ternyata memang ada yang merhatiin. Balik lagi selalu muncul dari arah belakang tenda kita. Itu ada lagi yang datang lagi, tapi temanku tuh nggak ada yang ngerasa atau nggak ada yang ngerasa juga. Pas aku lagi ngobrol, ternyata ada lagi dari balik tenda itu, dia bungkuk, matanya hitam, giginya keluar. Itu dia sambil gini, tuh sambil kayak cuman ngelihat aja kalian tuh kayak lagi ngapain. Di situ aku yang cuman gini, mainin kertas sambil aku tuh udah bingung mau ngapain karena benar-benar diperhatiin. Gak mau tatap muka ya? Enggak, karena pas aku udah ngeliat ada dia gitu, aku langsung kayak gini. Astagfirullahaladzim. Itu masih sore posisinya kan, masih sekitar jam 8:30 lah, jam 8 lewat gitu. Aku langsung gini, dengan suara masih angin yang narik pohon itu. Aku masih takut sama si pohon jatuh itu gitu. Terus dengan suasana kayak gitu, hujan rintik-rintik, angin kenceng, gelap banget.
Terus dari situ masih fokus ngobrol aja sih sama teman-teman, nggak mau yang fokus ke mereka karena mereka tuh kayak bergantian gitu loh. Oh, untuk nengokin ya. Pertama kan yang si sosok si landak itu kan, terus dia balik, terus sosok yang si kakek-kakek bukan kakek-kakek sih, orang bungkuk, giginya tuh rada keluar, terus matanya tuh benar-benar hitam gitu. Akhirnya kalau itu aku ngeliat dia kayak pakai baju putih tapi lebih ke gombrong gitu, gombrong gitu. Dengan ininya ada bungkukannya itu ada, kayak iya. gitu. Ada itunya. Itu dia cuman kayak merhatiin kita mau ngapain gitu. Tapi itu dia tetap bolak-balik. Jadi kayak cuman merhatiin kamu mau ngapain. Cuman nggak ngomong apa-apa, bener-bener merhatiin aja. Di situ cuman dalam hati ngomong tuh kayak yang permisi, di sini cuman numpang untuk singgah tidur semalam, aku bilang gitu. Nggak ada niat ganggu siapapun dan nggak ada niat apa-apa kesini, aku bilang gitu. Dalam hatiku tuh terus berdoa. Alhamdulillah dari situ dia langsung mundur ke belakang. Tapi aku ngerasa kayak mereka tuh tetap merhatiin dari belakang itu, dan aku penasaran ngelihat ke belakang itu, ternyata itu toilet karena ada lampu, terus ada ruangan gitu. Ternyata aku tanya sama temenku, itu toilet, di situ toilet. Dari arah toilet itu sih yang kayak rame aja, mereka tuh berseliweran dari situ terus maju ke depan, nanti dia mundur lagi, tapi dari situ tuh mereka tuh tetap stay gitu, ngeliatin aja, kayak nunggu aja gitu apa yang kalian mau lakuin gitu. Udah tetap di situ, nggak gimana. Akhirnya kita mutusin buat tidur yuk gitu, rame-rame tuh tidur. Akhirnya 3 cewek 3 cowok kan, terus kita tidur di sebelah kanan, posisi tangan aku yang kanan. Pas kita tidur suasananya tuh masih kayak gitu, masih aku tuh takut kejatuhan pohon doang gitu. Nggak ada rasa apa-apa, cuman aku nggak bisa tidur udah ngelihat mereka kan gitu, karena aku doang nih yang bisa ngelihat mereka. Terus aku nggak mau ceritain ke teman-teman, takut mereka itu akhirnya jadi parno juga gitu, akhirnya malah jadi riweuh kan di situ gitu kan. Udah gitu udah aku tidur, berusaha tidur sih sebenarnya walaupun sambil ngelihat selingkuh kanan kiri, takut ada apa. Akhirnya parno sendiri kan gitu. 1:30 aku bangun, pengen pipis nih ceritanya 1:30 gitu. Itu masih suasananya bener-bener masih hujan. Masih hujan? Masih, sampai jam segitu masih hujan gitu. Aku akhirnya bangunin temen aku kan, pengen pipisnya tuh udah nggak bisa ditahan banget. Terus aku bilang, tolong dong anterin, bangun gitu. Aku udah bangunin kan dua-duanya teman aku, tapi nggak mau bangun. Nggak tahu kenapa susah banget. Tapi sedangkan aku nggak bisa nahan nih. Aku bilang, ayo dong bangun. Kata aku anterin ke toilet, karena toiletnya itu sebenarnya nggak begitu jauh ya Mas dari si tendanya kita gitu. Cuman dengan suasana yang gelap, hujan. Sebelumnya aku udah ngeliat beberapa sosok gitu, kayak yang gimana ya gitu. Akhirnya aku beraniin diri pakai senter. Aku jalan ke belakang tenda, nggak berani benar-benar nengok kanan kiri. Ya udah jalan-jalan aja gitu, pakai senter. Pas udah di toilet, toiletnya itu kan kotak gitu ya Mas, kotak. Ada 4 sisi, jadi disekat di tengahnya, tapi nggak ada, jadi kayak misalnya aku mau ngelihat ke toilet sebelah itu masih bisa, karena nggak ketutup sampai atas gitu. Sempat mikir kayak yang, aduh nanti kalau tiba-tiba dari toilet sebelah ada yang nongol, aku ngeri. Bayanginnya serem banget dong kalau misalnya ada yang Iya gitu, kepikiran kayak gitu sambil ini tuh kayak mau ngeliat ke atas tuh bener-bener kepala tuh berat banget karena takut kan gitu. Nggak ada apa-apa, cuman emang aku nyium ada beberapa wangi dan bau-bauan kan gitu. Dari situ buru-buru udah selesai, aku langsung pakai senter lagi, tapi balik lagi nggak berani nengok kanan kiri, udah pakai senter aja. Aku jalan lagi. Nah dari situ ada pohon sebelah kanan aku itu, sebelah kiri aku itu rada gede juga pohonnya, gede banget. Aku ngeliat kayak ada cahaya putih gitu, cuman aku nggak mau terlalu fokus gitu. Sambil aku pegangin senter, mungkin cahaya, aku pikir gitu kan. Tapi kok ketarik ya, pengen ngeliat ke situ lagi gitu.
tapi nggak berani, ini kepalanya berat sebenarnya, antara mau ngelihat tapi kayak jangan deh, gak usah nyari penyakit gitu kan, jangan gitu. Pas aku sambil jalan di pohon itu, ternyata yang putih aku lihat itu ya beneran, aku ngeliat pocong. Dia bener-bener ngehadap ke aku, jadi pas aku jalan dia gini, mukanya dia itu bener-bener yang hancur parah mas. Gimana sih, udah mau jadi tengkorak gitu. Tapi masih ada dagingnya, cuman kayak udah mau jadi tengkorak gitu, Udah hancur aja. kelopek-kelopek gitu ya? Aku cuma gini, astagfirullahaladzim, cuman udah gitu aja, astagfirullahaladzim. Sambil, tapi mata ini nggak tahu kenapa pengennya ngeliat ke dia. Astagfirullahaladzim. Karena si kain kafannya juga nggak yang putih, bener-bener yang kotor, merah gitu, yang kayak kena tanah kuburan gitu. Udah aku ngeliat kayak astagfirullahaladzim. Tapi sambil astagfirullahaladzim nggak tahu kenapa ini leher pengennya kayak gini nih. Kayak gini. Dan aku bisa mastiin kalau dia tuh nggak bergerak sama sekali. Dia tuh tetap di situ. Di situ. Gini. Pas aku nengok lagi ke dia, dari akhirnya kan ngebelakangin si pocong itu kan, aku nengok lagi. Aku ngeliat mukanya ada 2. Mukanya ada 2. Jadi Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? di sisi sebelah sini dia ada mukanya. Pas aku jalan ngelewatin dia, aku nengok lagi, ternyata ada mukanya lagi. Oh, harusnya kan ininya berarti? Iya, harusnya ada itunya. Dia ada 2 muka ya di bagian depan belakang? Iya, dan kalau muka yang kedua, aku ngeliatnya rada beda. Kalau yang pertama, mukanya rada lonjong. Kalau yang ini rada kecil. Rada, maksudnya biasa kan kalau manusia gitu ya, ada lonjong. Itu rada kecil. Makin parno aku, makin takut aku, bilang setengah lari walaupun udah kepleset deh di situ. Udah nggak ngemikirin mau jatuh, hujan atau segala macam, udah nggak peduli. Setengah lari udah, akhirnya dia itu sampai tenda. Akhirnya aku bilang, bangun dong, bangun. Aku bilang ke teman-teman, bangun dong, kenapa sih, kenapa? Udah bangun gitu. Terus aku bilang, nggak berani nyeritain di situ karena itu kan wilayahnya mereka pertama. Kedua aku nggak mau bikin temen, ya itu balik lagi nggak mau bikin temen parno kan. Aku bilang, bangun dong, bangun. Aku bilang, kenapa? Enggak, gue digangguin. Udah bangun aku bilang. Akhirnya si tenda cowok yang sebelah keberisikan kali, bangunlah dia. Ada apaan sih, kata dia bilang gitu. Enggak, bangun aja, gue kayaknya nggak bisa tidur, aku bilang gitu. Terus kata dia, oh yaudah deh, bangun aja, udah bangun, udah bikin kopi, cerita gitu. Terus udah bikin kopi lah ceritanya di situ. Pas lagi bikin kopi, temenku nih yang cowok nanya, kenapa sih, kata dia gitu. Terus ya gue ada yang gangguin tapi nggak mau cerita sekarang, aku bilang gitu. Dari awal sih sebenarnya, dari awal datang tuh udah ada yang ngeliatin kita tahu gitu, aku bilang gitu. Terus sama dia, apaan yang ngeliatin, tapi nggak mau cerita, ya itu ntar dulu deh pas pulang aja ceritanya gitu. Pas kita lagi cerita kayak gitu, lagi ngobrol kayak gitu, dari pohon yang di depan tenda itu, depan tenda kita kan ada pohon, sebelum mobil ada pohon itu keluar kayak sosok kalau memang aku ngelihatnya nggak ada kepalanya, entah itu dia nggak mau ngasih wujud kepalanya, entah itu memang nggak ada kepalanya gitu. Jadi segini, ininya ada gaunnya, gaun yang bulat gitu, terus isinya lurus gitu. Detailnya bener-bener kayak baju noni Belanda, bener-bener baju noni Belanda gitu. Ngelewatin antara tenda kita, kan tenda kita kayak gini, udah dari situ gitu. Dia pun sama arahnya ke kamar mandi itu, arahnya ke arah situ semua. Dari situ walaupun aku ngelihat temanku udah maksa buat cerita, aku nggak berani cerita karena ya itu mereka aja masih ingin merhatiin kita. Kalau kita misalnya cerita, apa nggak makin dikejar kitanya kan gitu. Masih menghargailah itu tempatnya mereka. Dari situ temanku bilang, udah gue mau buang air kecil, kata dia gitu. Temanku yang cowok ini nih, yang cowok mau buang air kecil gitu. Dia ngeliat ke kamar mandinya, waduh, kata dia gitu. Dia juga langsung, nggak ada kayaknya, padahal dia nggak tahu kalau aku tuh dari kamar mandi. Dia nggak tahu, dan aku nggak cerita apa-apa gitu.
kayaknya enggak deh kata dia gitu, nggak ke kamar mandi, deket mobil aja gitu kata dia, jangan lihat ya kata dia gitu, gue mau pipis nih deket kamar mandi, deket samping mobil kata dia gitu. Oh ya udah iya gitu. Pas dia arah jalan mau ke si mobil, itu dari mobil aku ngelihat si pocong tapi nggak tahu itu sama apa enggak gini. Dari mobil samping mobil gini dong. Gila. Aku yang langsung astagfirullahaladzim, bener-bener langsung merinding sekujur badan. Maksudnya udah, ya Allah aku ngelihat lagi. Nah, mukanya yang mana? Kalau muka yang kecil apa yang muka rusak? Dua-duanya rusak, cuman bentuk si mukanya itu kayak lonjong gitu, kayak lebih lebar gitu. Kalau itu sih kayaknya yang lebar deh. Entah itu yang sama, entah itu yang beda. Cuman pas aku ngelihat kan karena cuman gini doang kan. Terus dia gini lagi. Terus dia gini lagi. Terus dia gini lagi. Tapi karena temenku itu entah itu nggak ngelihat atau apa, ya udah dia pipis aja. Ya aku kan nggak ngeliatin dia lagi ini kan gitu. Udah aku buang muka aja. Terus dia kayak yang gini, nggak berani ke kamar mandi, enakan di mobil. Di batin aku gini, ya Allah, padahal di situ juga ada yang nungguin dia lagi pipis, kataku. Udah terus kata si cowok-cowok ini, ya udah deh kita nggak tidur gitu, udah kalian cewek-cewek tidur aja kata gitu, kita jagain kok kata dia gitu. Oh ya udah iya aku bilang gitu. Terus pas aku masuk ke tenda nih, kita bertiga nih cewek-cewek masuk ke tenda tuh akhirnya tidur karena ngerasa ada yang jagain kan si cowok-cowok. Terus aku bilang gini, gue tidur tengah ya, aku bilang gitu. Terus akhirnya tidur tengah kan. Pas lagi tidur tengah, teman kanan kiri tuh enak banget tidurnya. Dia tuh mereka tuh langsung tidur gitu karena mungkin mereka nggak tahu kan gitu, cuman denger aku diganggu doang gitu. Jadi dia nggak yang gimana gitu. Pas lagi berusaha tidur, kok di kepala kayak ada yang garuk ya. Garuk. Aku pikir kan ya maksudnya ya aku sih nggak tahu itu apa ya. Mungkin aku balikin lagi, mungkin itu ranting atau apa. Aku ngeliat kayak tangan panjang, cuman ada beberapa jari aja sih, nggak 2 tangan. Krek di belakang kepala aku, di tenda. Krek. Aku langsung gini, apa ya? Tapi walaupun aku udah ngelihat ini apa ya gitu, itu dia masih ada. Krek. Astagfirullahaladzim. Aku maju gini, itu apa ya gitu. Akhirnya aku bilang, guys kalian belum tidur, aku bilang gitu. Iya belum, kita masih pada ngerokok nih di sini kata dia. Gabung ya, aku bilang gitu. Udah deh aku tinggalin akhirnya temenku dua-duanya. Sambil aku keluar tenda sekalipun masih yang gini. Krek. Gitu, masih kayak gitu sampai akhirnya jam 3:30 subuh kan, itu akhirnya kita sempat ngobrol dulu segala macam. Itu udah 3:30 udah mau subuh. Ya udah gabung sama si teman-temanku yang cowok-cowok ini nih, yang cewek tetap biarin tidur aja lah gitu. Ya udah kita nunggu hujan sampai pagi tuh, ternyata memang hujannya yang awet gitu Mas. Jadi bener-bener hujan yang sampai pagi, dan memang hujan yang angin kenceng gitu, udah itu sampai pagi. Pas udah keluar udah ada azan subuh, udah lumayan tenang walaupun masih gelap banget. Udah lumayan tenang. Guys udah yuk bangun, kita sholat yuk, udah yuk gitu, rapi-rapi gitu. Terus kenapa sih masih banyak yang tanya tuh, kayak ada apa sih, ngelihat apa sih katanya. Ya adalah udah nanti gue ceritain nanti aja deh pas di mobil. Terus akhirnya kebangunlah si teman-temanku ini akhirnya pagi udah tenang tuh, hati tuh udah pagi tuh kayak udah lega lah, udah ngeliat matahari kan. Aku logikanya kayak mereka masih matahari ada, mereka masih mau nongol kan, nggak mungkin itu, aku mikirnya kayak gitu. Cuman pas aku ke kamar mandi lagi, tapi aku nggak ke kamar mandi nih, aku ke kamar mandinya ke warung. Aku nggak berani mandi di situ karena udah ngelihat si pocong muka 2 itu kan gitu, kayak udahlah aku mandi di warung aja, aku numpang di warung gitu. Pas numpang di warung tuh lagi mandi tiba-tiba aku nyium bau, tapi baunya tuh kayak bau pandan. Aku pikir binatang. Musang biasanya kan. Tuh masih ada lagi Mas yang gini. Terus aku bilang, aku manggil temanku ya gitu, jangan gangguin dong, aku bilang gitu. Tapi nggak ada suara, cuman krek
karena pas aku mandi di warung itu depannya benar-benar cuma tanah doang, nggak ada lahan orang lain atau apa segala macam, nggak ada, karena di belakang kan. Oh di belakang, Di ya belakang. depannya warung, belakang kamar mandinya. Iya masih krek pas aku mandi tuh, itu padahal posisi udah pagi, itu udah ada matahari, aku bukan matahari sih sebenarnya, masih hujan, cuman udah terang lah, udah ada terangan gitu, krek. Pas aku bilang itu temanku, aku bilang cuma gini doang, jangan ganggu, nggak ada suara, udah aku langsung buru-buru keluar. Kenapa tadi mati lampunya? Aku langsung buru-buru keluar. Pas udah aku keluar, maaf ya, tadi. Aku keluar, nemuin teman-teman. Aku bilang tadi ada yang ke belakang nggak? Aku bilang kan gitu kan. Terus kata dia, enggak ada yang ke belakang, orang dari tadi di sini makan mie kok, katanya gitu. Mereka lagi pesen mie, ternyata nggak ada yang ke belakang. Terus ya, mendingan kita beresin tenda yuk, aku bilang gitu. Kita rapi-rapi, kita pulang aja yuk, aku bilang gitu. Aku juga nggak sempat makan mie, terus aku pulang. Aku bilang, kaget gue. Kenapa, Mbak? Aduh, kaget gue. Ini masuk. Kaget. masih lama ya? Iya, dikit lagi. Masih lama ya? Dikit lagi. Tantenya masih kerja. Dia mah jahat. Ih, nggak mau. Mau gula-gula. Siapa yang masuk ya? Tahu anak kecil, Bang. Hah? Anak kecil katanya. Oh iya, anak kecil emang dari dia ngikut dari Mau gula-gula. dia Gula-gula. kan kecil itu Gula-gula. ngikut mau Gula-gula. Mau gula-gula. bahasa nih Gula-gula. dari mana ya? Nggak tahu, Bang. Gula-gula. Tadi sebelum masuk Gula-gula. lampu tiba-tiba mati. Iya. Lampu tiba-tiba mati, nggak pernah kejadian, Bang. Gila-gila. Gila-gila. Tapi ngikut tuh dari mana gitu? Nggak tahu, Bang. Tadi tiba-tiba mati, gue bleeding banget kepala gue, Maunya sumpah. takut Ay, ya. takut, Mbak. Dan namanya siapa? Lupa. Ini siapa dari mana? Maunya takut ya. Maunya takut ya. Dari mana nih? Maunya takut ya. Maunya takut ya. Keluar dulu, Maunya takut ya. Maunya takut ya. Adek namanya siapa? Lupa. Maunya takut ya. Lumayan. Maunya takut ya. Takut. Iya takut. Oh ini. Ini Takut. Maunya takut. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Udah enggak. Takut ya. Udah enggak. Gula-gula. Gula-gula. Iya, Buat apa? makan lah. Mau makan gula-gula. Udah tutup tokonya. ini siapa? Gue nggak bisa apa. Ini siapa? Anak kecil bukan? Enggak, kalau nggak mau nanti disetelin rukiah biar kabur. Ini anak kecil apa siapa? Lupa. Waduh. Video terpaksa harus berhenti dulu, guys, karena keadaan lagi nggak kondusif. Jadi nanti gue akan kasih tahu update terkini kondisinya Mbak Alina gimana ya, guys ya. Jadi kita skip dulu di sini, ceritanya dipotong karena kondisinya lagi nggak bener ya. Kita lagi coba untuk cari Istighfar. solusi untuk gimana caranya ngelepasin Mbak Lina. Posisi lagi kesurupan, guys. Jadi kita nggak tahu apakah ini anak kecil atau Mbak Masih ada. ya.
Karena tadi kata dari abang atau pacarnya dari Kalina, sebelum kesini memang tadi Kalina cerita kalau ada seorang perempuan yang untuk masuk ke dia. Dan juga tadi kalian lihat sendiri kan kalau gue merinding guys, gue merinding. Kalian lihat sendiri kan tadi kalau lampu gue mati guys. Itu nggak lama. Dia canggih gitu guys. Jadi tapi gue akan update akhirnya gimana update